Ya, di sini saya akan mengarsipkan tentang pemahaman suatu pembukuan atau penyusunan laporan keuangan, terutama ini digunakan untuk pembukuan pencatatan model UMKM ya. Ini misalkan saya kasusnya untuk manajemen persediaan dan laporan laba, pencatatan laba untuk usaha voucher. Jadi biasanya persoalan muncul pada saat penilaian untuk berapa sih persediaan gitu ya. Nah, itu kan ada yang model metode FIFO, LIFO, ada yang model rata-rata ya. Nah, ini saya akan coba simulasikan secara sederhana. Ini tidak menggunakan rata-rata LIFO dan FIFO. Saya akan memudahkan pencatatan pembukuan dengan catatan sederhana. Nah, caranya seperti ini. Misalkan belanja, kita belanja terlebih dahulu semua berapa. Nah, ini udah saya contohkan Indosat, Telkomsel, dan XS jenis produknya, kemudian harga belinya, unit dibeli, jumlah rupiah pembelian. Total pembelian 109.000. Jadi katakanlah berapa tanggal-tanggal ini selama belanja itu 109.000. Kemudian ada hari berikutnya ada penjualan, ini nggak saya cantumkan tanggal, jenisnya saja. Kemudian ternyata dijual Indosat itu 3 item, harganya 10.000, jadi total 30.000. Nah, ini udah saya buatkan otomatis. Kalau misalkan harganya lebih tinggi dari harga beli, berarti di sini masukkan laba per unit. Nah, ini sudah otomatis begitu unit dijual di sini akan muncul dan rupiah labanya itu 6.000. Nah, secara sederhana itu berarti labanya berapa kalau ada pertanyaan setelah ada transaksi pembelian dan penjualan 30.000, belanjanya ini belum sampai ke pembelian ya. Jadi berapa sih labanya gitu ya. Nah, berarti labanya adalah jumlah transaksi yang dijual dikali selisih harganya yang dijual tersebut. Selisih harganya adalah di 2.000 rupiah ya. Jadi enak, udah langsung 2.000 kali 3 sama dengan 6.000. Nah, persoalannya ketika ini sudah semakin banyak dan sudah bercampur tanggalnya berapa gitu ya. Ini akan susah, apalagi di sini ada varian, misalkan Indosat harganya berapa untuk satu jenis berapa giga, nanti pasti akan berbeda lagi. Nah, nanti akhirnya jadi semakin rumit di sini untuk penyusunan laporan keuangannya ya. Nah, kemudian saya sederhanakan, coba simulasikan dengan metode berapa sih dengan metode menjumlahkan total penjualan saja langsung. Jadi total penjualannya misalkan 30.000, total pembeliannya 109.000, laba kotornya berarti 30.000 kurangi 109.000, minus, ini masih minus 79.000. Nah, pertanyaannya kok minus gitu ya. Nah, ini kan tujuan akhirnya untuk memperoleh laba kotor penjualannya. Laba kotor penjualan pada akhirnya nanti akan sama dengan metode seperti ini. Nah, ini yang paling penting, ditambah persediaan. Nah, ini saya kasih kuning ya. Nah, ditambah persediaan sebesar 85.000, sehingga laba kotor penjualan itu 79.000 ditambah 85.000, hasilnya adalah 6.000 rupiah. Sama persis nanti dalam penyusunan neracanya, kasnya sekian, bank dan lain setara kas sekian, piutangnya sekian, persediaannya. Nah, ini nilai persediaannya itu sebesar 85.000. Karena di sini yang 2 kan belum terjual. Sini 2, yang ini juga 5 belum terjual. Kemudian di sini harga belinya pakai harga pokok ya, dari 10.000 13.000. Jadi nilai persediaannya itu 85.000. Nanti di sini laba berjalannya adalah 6.000 ya. Jadi yang ingin saya tunjukkan di sini adalah yang ini, khusus yang ini, metodenya dengan cara total penjumlahan dikurangi total pembelian, hasilnya laba kotor penjualan. Tapi ingat, untuk menentukan labanya ini harus ditambah dengan persediaan. Saya akan contohkan lagi, misalkan di sini ada penjualan untuk Telkomsel 1.
Nah, di sini pasti otomatis di sini metode pakai yang laba per unitnya itu menghasilkan laba Rp9.000. Kemudian total penjualannya sekarang jadi 43.000. Nah, kemudian nilai persediaannya ini berkurang satu karena di sini sudah terjual satu. Tadinya kan dua ya. Jadi nilai persediaannya 75.000. Nah, apakah dengan metode 2 yang model penjumlahan di total penjualan dikurangi total pembelian adalah sama dengan sistem ini, dengan metode ini ternyata hasilnya sama. Karena ingat di sini adalah selalu ditambah dengan persediaan. Ya, begitu. Nah, ini katakanlah di sini habis semua ya. 3 2 5. Nah, berarti tidak ada nilai persediaan di sini sehingga laba per unit semua ini kan dapat 2000, ini dapat 3000, dapat 3500 karena harga jualnya ini ya selisihnya. Kemudian dikali kuantitas unit yang dijualnya 325, hasilnya totalnya 6000, 17.000, totalnya dapat untung 29.500 dari total pembelian ini laku semua. Nah, apakah sama dengan metode penjualan dikurangi total pembelian ditambahkan nilai persediaan? Nah, ternyata sama ya. Jadi gimana sistem nilai persediaan di sini itu 0 sama aja. Di sini juga 0, di sininya nanti 0 gitu ya. Jadi caranya seperti itu untuk memudahkan catatan pembukuan secara sederhana dan bagaimana memahami nilai persediaan dan menghitung keuntungan dari jumlah pembelian dan penjualan. Itu ya, terima kasih.